Buka acara malah main-mainan laptop. Laptop? Laptop. Lu ngapain main-mainan tablet? Hah? Lagi ini nih, aging boot. Oh, aging boot. Ini dia bisa mengira-ngira kira-kira kita 40 tahun ke depan, tampang kita kayak gimana. Coba hasilnya kayak apa? Slepet. Selepet. Tada! Oh, masih ganteng ya Vincentnya? oh. Muka lu bukan kayak Vincent ya? Ini kok muka longsor gini? Ya kan pipinya udah mulai londoy. Oh. Gue main dong ah. Coba Desa. Sleset. Dah. Play. Tuh. Nah, tunggu. Oh! Kasian ya. Kasian nih. Kalau dari mukanya tuh kasian banget ya. Minimal tuh ada jantung, ada ginjal tuh kayaknya tuh. Ya, kalau dari mukanya kelihatan penyakit-penyakitnya. Doain atau gimana kayak gitu? Penyakitnya kayaknya Dia begitu kayak tuh. orang penyakitan ya? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi ini adalah saat-saat kita mungkin nanti puber kedua. Nah tadi aja kita belum tahu puber kedua, puber itu apa aja kita belum tahu. Puber kedua tuh setahu gue adalah saat dimana ya manusia itu mencapai pada taraf sedikit ada kebosanan. Dalam hidup. Dalam hidupnya, jadi mencapai loh. Ini kok hidup gue gini-gini aja nih. Akhirnya dia mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya kata lain dari midlife crisis katanya. Midlife crisis. Krisis di tengah hidup. Nah, mungkin tamu kita yang berikut ini sudah melewati puber kedua. Kita nggak tahu apakah belum pernah melewatinya. Ya kita tanyakan langsung kepada orangnya. Ini dia, Raisa Hetapi. Raisa Hetapi, manggilnya Om Rey aja lah ya. Om Rey boleh. Om Rey, Rey juga puber kedua itu apa sih Om Rey? Puber kedua Puber kedua itu apa Om? itu sebuah gejala manusia untuk mencapai kekuatan dirinya sendiri. Itu, loh. Sebelumnya berarti belum kuat? Belum masih proses kan. Oh masih proses. Ya kan Katanya Om Rey sampai proses. sekarang setiap hari katanya puber. Maunya. Tapi udah lewat Om ya, puber kedua Om ya? Udah. Puber pertama itu kan perubahan dari manusia dari pecahnya suara Ya. kalau cowok. Terus tumbuhnya bulu-bulu ya kan? Jakun. Jakun ya. Aku udah gak ada dari dulu. Tapi bulu masih ada Om? rambut tuh masih ada. Bulu kaki masih ada. Iya. Tapi Om masih merasa belum puber kedua ya katanya ya? Orang masih mencari jati diri kok, ya kan sih? Ya puber terakhir nanti. Aku maunya puber itu sampai 5. Oh bisa request ya puber sampai 5 ya? Oke, selanjutnya kita akan undang ya mungkin ini kalau misalnya dalam dunia dia sekolah belajar mengenai puber-puberan ini lah pokoknya. Oh belajar juga ya? Kayaknya belajar psikolog ya. Kita langsung Laki atau undang. perempuan? Kita belum jelas Om. Ya. Perempuan. Apa? Perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang psikolog Elizabeth Santosa. Ya. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk Mbak Lizzy. Mbak Lizzy panggilannya ya. Elizabeth Santosa panggilannya Lizzy. Psikolog. Cantik sekali. Cantik ya. Belum pernah saya melihat wanita cantik dan secerah ini di studio Tonight Show. Semua tamu digituin sama Vincent. Lama-lama peres lo, orangnya peres. Mbak Lizzy, lagi ngomongin puber kedua. Sebenarnya apa sih puber kedua? Oke, puber kedua jadi beda sama puber satu. Kalau puber satu kan pada saat pra remaja itu Ya. karena ada perubahan hormon. Nah puber kedua nggak ada hubungannya sama hormon, yaitu masa di mana seseorang, khususnya banyak yang pria ya kita sebut midlife crisis. Itu adalah ketika mereka menapak tilas lagi hidupnya yang sudah dijalani mungkin sekitar 45-50 tahun. Mereka menapak tilas, mereka melihat ke belakang apakah ada hal-hal yang disesali, apakah ada hal-hal yang membuatnya tidak bahagia. Orang tersebut nanti akan melihat bahwa bagaimana dia akan menjalani sisa waktunya ke depan. Nah di situ krisis terjadi. Mbak Lizzy, tapi berarti beda dengan puber dong. Puber satu, maksudnya puber pada saat masa pra remaja. Usianya rentang usia-usia berapa biasanya orang? Untuk puber kedua atau midlife crisis beda-beda, Om. Bisa mungkin beda-beda setiap orang. Bisa ada yang merasakan krisis ini. Om. Nah ini
Jangan panggil Om Oh. dong. Nah, ini. Jangan panggil Om. Apa dong? Bang. Jadi kalau Oh, uang. Kakek, om. Panggil opa. Oh, jadi mau dipanggil apa? Tapi kalau Om Rey masih muda mulu kok ngeliat. Aduh, iya. memang dia suka puji aku terus. Mudah-mudahan dia juga aktor tuh gitu. Iya. Ah, iya, tapi nggak kok Terima kasih, terima kasih. Dia makanya nyari yang muda, nyedot-nyedot sari-sari yang muda mulu. Makanya muda terus. Siapa? Ini, Enak aja saya juga kok. Tapi memang ada efeknya. Maksudnya kalau misalnya puber Apa kedua. tadi pertanyaan dulu yang pertama belum selesai. Makanya lu nyampur-nyampur. Oke. Usianya adalah beda-beda setiap individu. Ada yang krisis ini dimulai pada usia sekitar 46, ada 50-an ya. Oh gitu ya? Jadi setiap orang punya krisis waktu yang berbeda-beda. Oke. Nah biasa efeknya itu apa untuk laki-laki yang mengalami puber kedua tuh biasa larinya kemana tuh? Oke, tergantung. Kalau laki-laki itu tidak merasa bahagia atau banyak penyesalan ya selama dia menjalani hidupnya banyak kecewa. Nah, mulailah inilah yang disebut banyak perilaku penyangkalan diri. Contohnya denial lu ya. Misalnya contoh tiba-tiba aduh kok perut gue agak buncit ya, mungkin udah saatnya gue pakai personal trainer bikin six pack gitu. Atau tiba-tiba mungkin Oh sport. itu one off? Oh, Itu one off bisa gitu, salah kayak- satu. Atau Vincent, tiba-tiba diam dulu Vincent. Oh gitu loh, gue gitu. Nah, dijelasin, atau Vincent. tiba-tiba pengen sport car, oke juga kali ya, bisa bikin kelihatan gagah gitu. Tiba-tiba gitu. Atau saya masih oke nggak ya di mata cewek-cewek yang Muda. masih lebih muda, gitu saya ya. oke nggak ya? Tapi bisa menjadi lebih baik ataupun malah menjadi Lebih buruk. Iya, kalau dia merasa banyak tekanan di masa lalunya, pasti ini setiap orang beda-beda. Tapi idealnya dalam melewati midlife crisis ini, seseorang harus bisa satu, menerima masa lalu, menerima bagaimana dia sudah menjalani hidupnya dengan baik. Mensyukuri. Mensyukuri, itu benar sekali Bang. Lalu setelahnya itu merencanakan apa yang terbaik, apa yang dia inginkan untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi, lebih bijaksana. Macam Bang Rey ini. Aduh, dua. Pria-pria yang makin tua tuh makin menarik ya. Makin menjadi. salah satunya Bang Rey Saatnya menurut Bang gua. Rey nih. Santen-santen, men. Ini ada infonya nih, Hesti akan memberikan santen. Hesti silakan Hesti. Ini ada beberapa info tentang pria yang semakin tua semakin gremet. Nah, makin tua makin jadilah intinya ya. Gremet ya, ngegigit lah ya. Berikutnya ada beberapa artis atau selebriti dunia. Yang pertama adalah Richard Gere. Ini apa lagi yang harus saya katakan? Richard Gere memang sudah membuat semua wanita terpesona. Sejak film Pretty Woman, ia tidak pernah seseksi sekarang di usia 62 tahun. Pria ini bisa dibilang justru lebih seksi dibanding ketika dia waktu muda. Makin tua makin seksi, makin hot lah ya bisa dibilang. Berikutnya George Clooney. Tidak ada yang lebih charming daripada George Clooney. Di usia 53 tahun, George Clooney selalu kelihatan menawan. Uban di kepalanya itu malah menambahkan kesan dia semakin seksi. Ah, itu dia George Clooney. Berikutnya adalah The Sexy Man Alive, yaitu Robert Downey Jr. Terkenal sebagai bad boy tapi gentleman dan seorang aktor yang brilian. Walaupun di saat mudanya pernah mengalami masa-masa yang suram, tapi dia berhasil bangkit di usia tuanya. Dia tampan, liar, seksi, romantis, intelek, dan berkarisma. Pria berusia 46 tahun ini bisa dibilang tipe impian setiap wanita. Kalau sekarang yang lagi agak ramai ya di Indonesia itu adalah sang hakim ganteng yaitu Hamdan Zulfa. Kan? Wah, Lizzy kayak favorit banget. Jangan ngomong itu. Gue baru ngomongin. Bener kan? Ini adalah figur yang merupakan seorang hakim di MK ya. Telah berusia 52 tahun. Tapi memang justru ketika sidang itu ditayangkan langsung di sebuah stasiun televisi, perempuan-perempuan justru ngomongin soal Hamdan Zulfa karena karismanya, ketegasannya, juga mungkin wajah-wajah orientalnya yang seksi lah ya. Iya. Nah, Hamdan Zulfa lah. Itulah beberapa di antaranya, makin tua makin gremet. Terima kasih. Terima kasih Hesti. Thank you. Tapi di dalam negeri banyak juga Reza ya. Berarti Hamdan Zulfa salah satunya ya. Om Rey, saya tapi jujur aja Betul. ini makin tua makin terlihat auranya makin keluar. Santunnya makin keluar juga. Santai makin keluar. Tio Pak Kusadewo juga tuh Om Tio. Iya. Terus juga banyak sebetulnya ya. Pak Haji Bolot. Pak Haji Bolot. Pak Haji Bolot. Iya makin tua makin Dia jadi ya. 80 kali. Iya iya. Dulu
Apa lu ayah nggak ada apa-apaan? Bilang tadi yang tadi gimana caranya? Yang main itu? Yang main itu aging boot, aging boot. Lu ajak ngomong dulu apaan Iya, gitu? iya. Jadi kalau Satu pertanyaan dari saya Mbak Lizzy. Kalau misalnya puber kedua dihubungkan dengan seks, itu gimana? Nah tadi kan kalau wah, desta banget pertanyaannya. Ya, nggak jauh-jauh ya dari banyak situ yang pengen ya. tahu juga soalnya. Aduh, desa. desa. Kalau sebenarnya nggak selalu berhubungan dengan seks, Ya. cuman tadi seperti saya katakan ada perilaku penyangkalan diri, misalnya mulai suka-suka cari berondong begitu ya, atau misalnya yang jauh yang lebih muda. Itu kan kalau punya pacar jauh lebih muda satu, prestis ya Bang ya? Wah. Iya dong, satu prestis. Kedua juga, Untung istri saya sebaya sama saya. iya itu prestis. Terus udah gitu juga yang punya girlfriend yang lebih muda juga bisa bikin kita lebih awet. Muda Muda. juga. Menyerap sari-sari mudaannya itu ya. Iya, Berarti saya puber esensinya. kedua nih curiganya saya. Sari-sari muda. Sari itu sari. Ini sekarang ada ini nih. Ini nih. Ada aging boot. Ya. Tadi kita sudah main aging boot ini ya, semacam aplikasi di tablet ini. Kita akan tahu muka kita 40 tahun mendatang seperti apa. Tadi gua sama Vincent udah. Om Re harus coba nih. 40 tahun dari sekarang Om Re. Baru tambah dari 40 sekarang ya. Jadi sekitar mungkin 50 berarti ya. Sekarang emang Om Re 10 tahun. Gimana sih lo? Kalau gitu aku mau jadi pohon aja kalau Jadi gitu. Vincent dulu nih. Lu ah, Gua takut. gue takut. Lu gak tahu gue dari tadi marahin mulu. Lu jangan bercanda lo. Vincent. Ngaco Vincent. orangnya. Vincent Van Om. Gogh. Sorry, Om. Ayo. Om, selfie yuk. Nggak gitu. Nih Om, Aku atur. dipasin sama kupingnya Om. Wih, mantep. Kok berubah? Miring tuh. Miring. Tenang, ini kan bisa. Canggih. Oh gitu. Miring tuh Tenang. bisa. Tuh, bisa dia nyari sendiri. Dimainkan Om. Nih. Lah kok mata, oh. Ini dia, 40 tahun dari sekarang. Kenapa jadi Bapak dari horor? Om Kenapa Ray jadi saya horor? tapi. Wah. Oh gitu. Tuh wajah seperti ini tuh. Ini bener nih lo bikin kok kacau Katanya sih begini. begitu, katanya. Kayak habis digebukin. Tahu ini tiba-tiba aplikasinya turun dari langit Om. Mbak Lizzy mau coba nggak, Mbak Lizzy? Sure. Ayo, boleh Mbak Lizzy, dong, coba, Mbak. aku mau coba. Giliran Lizzy semangat banget loh. Oke, jadi mukanya gini ya. Cantik. Wah. Oke. Wah ini Udah nggak bisa kuat belum? ya. Oke. Nah. Oke, jadi tua kayak apa ya? Kok dicium? Enggak mau deketin gini. Vincent nih. Layar tablet. Wow, tetap cantik loh. You're so ugly. No, you're so beautiful. Tapi anu lebih Look at this. kayak nenek lampir gitu apa namanya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk para tamu kita. Iya. Sudah hadir. Thank you. kasih, Vincent. Thank you. Thank you. Sehat selalu buat Om Ray. Sukses doain terus ya berkarya semua. di dunia aktingnya ya, Mbak Lizzy juga terus menyembuhkan orang-orang sakit ya. Iya, macam lo ya. Iya. Ini aku konsultasi nih habis ini. Jangan sampai terus, Kalau kira-kira Pange, menurut lo juara, kita ngomong Liga Inggris lah. Siapa juaranya kira-kira yang akan